Banyak cowok yang dengan harus maskulin, cowok harus cool, cowok harus... Tapi kan di sisi lain juga cowok juga sedih aja kali ya. Iya, bukan tanggung jawab sakit hati lo, nggak bisa. Karena lo penyebabnya. Penyebab sakit hati itu nggak akan bisa ngobatin sakit hati. Tapi kalau lu nggak bilang apa-apa dari baik-baik aja, tapi lu ngerasa nggak nyaman, tau lu blast, hilang gitu aja. Oh, perempuan bisa gila. Kebanyakan orang tuh nggak tahu kalau kayak love sama loss itu satu paket. Happiness sama sad itu satu paket. Bener, kita hidup itu selalu bertemu dengan masalah. Kita hidup itu selalu bertemu dengan persimpangan. Masalah itu berhenti ketika kita mati. Jadi ya semuanya harus siap gitu kan. Iya. Bener nggak? Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media, Halo Hati. Tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng lagi sama gue Firda Indira. Dan gue Bocom Ahmad seperti biasa. Bintang tamu kita kali ini ada Uwan Kaisar Juicy Luis. 5 hari sudah ku rindu, tak bisa ku mengubah. Ini ntar kena copyright nggak? Jangan dah berhenti deh ya. Aman. Oh, aman. Karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Angkat. Walau kau ada yang tadi Warnanya beda sih. kata pergi. Enggak deh. Udah paling penuh lagi. Udah paling penuh lagi. Wan. Itu nyadar nggak sih lagunya tentang apa, Cung? Enggak. Emang kenapa sih Wan kalau gue boleh tahu? Enggak, yang gue suka dari lagu-lagu lo adalah lu tuh kayak cerita, lu curhat ya? Ada beberapa yang curhat, ada yang curhatan teman, ada yang fiksi juga, ada dimasukin ya campur-campur aja sih dari buku, dari film. Oke, kalau lagu yang tadi kita nyanyiin, kalau gue nangkep ya, itu kayak lu tuh jadi selingkuhan, bener nggak? Dan lu pacar lu ini punya pasangan, tapi dia ngubungin lu ketika butuh aja. Jadi waktu itu kebetulan kalau versi guanya, jadi dia masih deket sama mantannya. Oh mantan. Jadi dia nggak mau dicap deket sama orang baru gitu. Oke. Jadi kayak ya udah gue yang disembunyiinnya. Oke. Oh lu nangkapnya malah mantan ya? Berarti lu nangkapnya dia belum selesai. Iya kan, ya maksudnya cewek baru putus kan, ya pastilah dia pasti nggak enak lah, ada nggak enak sama mantannya kayak baru putus kok udah deket lagi sama cowok. Nah gue tuh ya bukannya berkorban ya, tapi gue yang mengerti lah posisi itu ya. Tapi kenapa 5 hari lu nggak chat aja? Pakai lagu tadi. Tapi kenapa nggak lo chat aja, kan 5 hari yang perlu nungguin gitu? Iya, jadi gue tuh sebenarnya waktu itu udah mau cabut karena aduh anjing ini dia masih nggak move on lagi gitu, kayak oh ya mungkin pacaran berapa tahun, itu 2 atau 3 tahun lah. Disclaimer, ini emang cerita lo atau bukan? Oh emang cerita lo, oke. Terus endingnya, kan lagu-lagu lo gue perhatiin ya, kayak gantung aja udah. Kalau waktu itu kebetulan happy ending. Happy ending. Kebetulan. Sampai sekarang enggak juga sih. Oh lah, ini beda lah, berarti ini cerita masa lalu, lagu ini tentang masa lalu. 3 tahun lalu lah, 3 atau 4 tahun lalu. Oke. Gokil. Tapi sekarang lo udah punya pasangan lah ya? Enggak. Oh. Karena di sini, karena lagi di sini. Oh kirain kan kita nggak tahu kan. Kalau di sana, iyanya beneran. Iyanya beneran. Tapi gue beneran ngefans banget sama Juicy Lucy. Gue juga. Gue suka banget Juicy Lucy. Gue suka karya-karya kalian, suara lo. Waduh. Menurut lo enggak, karena menurut Susuk sih ini. Oh iya benar. Di asuransi lo itu penting lo. Sama Maria sama sih. Karena menurut gue lagu-lagu kayak gitu yang kalau yang ngebawainnya nggak pas nada suaranya itu akan beda pengertiannya. Jadi karena suara lo masuk sama konsep lagu Juicy Lucy, jadi kita menghayatinya juga enak. Oh, oke. Iya nggak sih, karena menurut gue penyanyi itu jenis lagu sama suara vokalis itu harus matching gitu. Bener. Tapi yang gue suka dari semua lagu-lagu lu, karena gue kan juga nulis kan ya Wan ya.
gue suka dari pemilihan kosakatanya gitu. Nggak ribet. Kata-kata dia tuh mudah dipahami, tapi ada beberapa kalimat-kalimat atau kosakata juga yang cukup deep atau cukup punchline ya. Ya, bahasa kalau di komiknya adalah punchline lah kasarnya gitu. Cuma ada bahasa yang agak cukup signifikan dan kompleks gitu menurut gue. Dan dikemasnya, di package-nya secara lebih smooth dan lebih simple gitu. Soalnya kayak gue ngeliat Tulus kayak aduh puitis ya gitu. Bagus Terus ya. Terus kan kata-katanya berat ya? Bagus kata-katanya ya. berat. Kalau ya gue dipilih bahasa sehari-hari aja sih. Jangan yang terdengar, jangan sampai terdengar puitis lah gitu. Atau berat di mata orang lain. Karena kan orang mengartikan lagu tuh beda-beda ya. Apalagi kalimat gitu kan. Ada yang bilang apa, jadinya ngartinya apa. Pokoknya seril mungkin dan sedekat mungkin sama kehidupan sehari-hari sih. By the way, thank you udah datang ke Aloha. Sama-sama. Gue sama Firda, jadi kita siap syuting ada temanya. Sebelumnya lo pernah nonton Aloha belum? Udah beberapa potongan-potongan doang. Potongan. Berarti lo tahu dong pembahasan kita tentang apa. Nah, apa yang lo tonton dulu deh pertama itu yang lo pokoknya lewat curahan hati. Maksudnya kan kalau cowok tuh ya ini balik lagi ke lagu-lagu ya. Kalau gua tuh kan sukanya Sheila on Seven gitu ya. Adele, Sam Smith gitu. Jadi kalau di sini tuh gue sukanya ngeliatin sisi cowok yang lemah tapi disuarakan gitu kan. Banyak cowok yang dengan harus maskulin, cowok harus cool, cowok harus. Tapi kan di sisi lain juga cowok juga sedih aja kali ya. Iya, emang pasti. Malah kadang lebih sedih lebih baperan gitu kan. Parah. Mungkin ya stigma dan tuntutan. Lu Cancer? Demi apa? Tanggal berapa? 4th of July. Belum botak. Demi apa? Tunggu. 4th of July, serius? Iya di Amerika gue dirayain, gue numpang. Demi Allah, gue juga 4 Juli. Demi Allah? Sumpah, gue 4 Juli. Demi apa? Tanggal lahirnya sama? Sumpah gue 4 Juli. Lu 4 Juli bohong lu, Wan. Ngapain bohong anjing? Ini adalah. Ada gue juga 4 Juli gue. Mana boleh gak sih kita ngambil bentar? No. Boleh gak? Mana ya gue? No. Kita skip bentar ya. Nih gue cabut tiket. Jadi paguyuban 4 Juli. Nih. Ini bikin komunitas deh kayaknya deh. Halo Ma, aku boleh lahirin lagi nggak Ma biar 4 Juli? Ini teman-teman aku lagi. Mana KTP gue? Itu SIM aja SIM. Nah SIM. 4th of July, 4 Juli. Oh iya benar. Iya sama. Tahunnya? Beda tuh. Beda tuh. Emang ngesekolot. Oh, gokil. Berarti inti nanti judulnya adalah kebetulan ulang tahun Uwan dan Firda sama gitu ya. Berarti kita rayainnya bisa PT-PT Wan. Benar. Gokil. Terus. Nanti siap di Aloha itu selalu ada temanya Wan. Iya. Kali ini temanya apa Fir? Nggak ada aja. Belum ada. Jadi kalian deh komen. Ada pasti kita ada. Karena kita sebelum syuting itu kita udah meeting. Kita tuh kalau pakai guest star itu selalu ada tema-temanya. Biar thanks to OT dulu dong. Thank you. Thank you banget. Gara-gara OT saya di Java Jazz. Gara-gara OT juga saya kalau sadar malah pusing. Oh gitu, bener. Cuman OT itu selalu memeriahkan konser-konser di Jakarta. Kayak gue pernah datang ya ke salah satu acara festival gitu. Terus karena ada salah satu penyanyi gitu, jadi nggak boleh ada alkohol gitu. Terus gila itu jadi nggak ada booth OT, orang buyar semua. Karena nggak ada OT-nya. Karena festival tanpa OT tuh kayak iyalah bener, kurang lepas gitu kayak ya. Kayak kok nggak ada orang tua sih di situ, nggak ada yang ngantri. Kayak beras tanpa air ya. Nggak ada yang ngawasin gitu ya. Cuma enak. Gue spesifikasikan kepada Anggur dan juga kepada Api. Terima kasih banyak udah nge-supportin ini. Di season 3 tuh memang kita disupport sama beberapa produk-produknya dari OT. Dan memang obrolannya jadi lebih dalam. Walaupun karena kan gini, Halo Hati tuh terkesan banget dengan obrolan-obrolan yang terlalu deep. Obrolan hard conversation yang jarang banget bisa diobrolin di tongkrongan, di dalam hubungan, di dalam pertemanan, jarang kan. Dikulas lah di sini. Menurut pendapat kita masing-masing, opini-opini aja. Nggak semuanya, betul. Cuma di sinilah kita bahas. Tapi dengan adanya kita bisa ngobrol santai sambil minum-minum bareng, itu menjadi terkesan lebih relate dan lebih natural gitu. Iya benar. Karena kan kadang kita juga bisa jujur ketika kita lagi terpengaruh ya. Gitu. Kalau maboknya pas, kan kalau maboknya pas kayak bukan mabok banget ya, kalau maboknya pas kayak udah runtuh ya semua benteng kita kan. Nah itu kayak lebih jujur. Timingnya tepat banget buat ngobrol, buat masuk ya. Dan karena menurut gue semua manusia baik cewek ataupun cowok tuh juga punya sisi masing-masing yang mereka tahan loh kan. Benar. Pastilah semua manusia. Semua Pasti. manusia. Nah makanya dengan pengaruh ini gue harap kita bisa sama-sama saling lepas. Tapi balik lagi ke konteksnya yang Halo penting ya. minumnya dengan tanggung jawab. Tahu batasan juga. Tahu limitnya betul. Dan gue mau balikin ke konsepnya Haloha dulu. Tapi terima kasih banyak untuk Api, untuk Anggur Merah terima kasih banyak. Akademi Pelawak. Bukan. Beda. Limau TPI dong. Iya, orang lama nih.
Kita balikin ya. Ke Halo Hati. Halo Hati memang setiap episodenya itu kalau kita sama Gisar itu selalu punya tema. Iya. Kalau sama lo karena berhubung lo vokalis yang sangat disukain sama kita berdua sebagai host dan co-host di sini. Amin. Cerita lu cukup relate banget, hampir-hampir serupa sama konsepnya Halo Hati ya. Kita selalu bicara hal yang relate, masalah hubungan, masalah keluarga, kehidupan, survive of life, something like that lah. Kita bicara soal itu. Nah, gue pengen banget ngulas daripada lagu-lagu lu gitu. Gue pengen banget kayak nanya, sebenarnya Juicy Luicy itu di balik lagu-lagunya itu seperti apa? Apa yang ingin disampaikan? Karena semua lagu-lagu lu ya, yang paling gue suka tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Oke. Tampar, tanggung jawab. Apa musiknya apanya nih? Lirik ya. Oh, iya. Secara lirik, secara kemasan lo menyampaikan menurut gue cukup banyak dialamin sama banyak orang. Karena kan ada gini, ada satu konsep, misalnya gini, lo dideketin gue lama nih. Ini yang tanggung jawab ya lagu tanggung jawab. Lo deketin gue bla 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 bla, abis itu lo main cabut gitu aja. Iya, sering terjadi tuh. Gak ada kayak gini. Bisa setengah terus tiba-tiba jadian sama orang kan. Emang, lu masuk ke guanya ketok pintu assalamualaikum ketika lu pergi tanpa pamit. Tapi enggak gini, pas gue dateng lu welcome nggak? Welcome. Banget. Ya nggak banget, orang kan berkala cuy. Ya mungkin karena ada beberapa orang ada ini loh, dia ngasih jangka waktu gitu loh. Gua akan coba sampai jangka waktu sekian. Kalau misalkan dalam waktu sekian lo belum juga ngasih feedback yang menurut gue oke, ya gue akan cabut daripada gue terjun lebih dalam. Itu biasanya orang lebih hati-hati dia. Gue nggak mau lebih tersakiti, ngerti nggak? Gue nggak mau lebih masuk dari dalam. Ada feedback, mungkin lo ketemu sama orang seperti itu kalau menurut gue. Ada juga orang yang udah gue tancap gas terus sampai lo ilfil lah, let's say kalimat. Ada orang kayak gitu. Ada. Ya. Nggak, cuma di lagu Tampar itu menurut gue kayaknya orang yang benar-benar udah berkomunikasi dan udah cukup intens gitu. Menurut pandangan gue sebagai pendengar ya, sudah cukup intens gitu loh, Cum. Pernah intens, ibaratnya gitulah. Tiba-tiba truk hilang. Itu loh yang gue ngerasa banyak loh. Lu datang baik-baik. Karena gini, gue ngerasa ya di hubungan zaman sekarang, gue berkaca sama teman-teman gue deh, ataupun hubungan gue deh, nggak usah semua hubungan. Berkaca sama hubungan yang pernah gue alamin atau hubungan teman-teman gue, yang kayak mereka tuh memulai dengan sangat smooth, dengan sangat baik, memulai semuanya dengan namanya bijak. impression First impression pasti smooth sekali. Tiba-tiba di pertengahan jalan there's a something problems, terus gone gitu aja. Ya, karena apa ya? Ketika kita deketin orang misalkan ya, kita tuh masih yang belajar gitu, nyari tahu orang ini seperti apa, ngerti nggak? Dan jadi ketika lo main cabut aja, jadi ngerasa gue nggak punya tanggung jawab apapun gitu loh, dan gue masih bebas memilih. Apalagi sering ada kalimat orang-orang ya, lo pelajarin dulu orangnya, kalau misalnya orang itu nggak cocok sama lo, main cabut aja, walaupun itu menurut gue salah. Kenapa menurut gue salah? Karena menurut gue ketika lo udah ketok pintu orang gitu loh, lo udah ketok pintu orang itu udah buka pintu, lo sudah punya tanggung jawab moral, karena lo membuat orang lain berharap. Lo yang ngetok pintu, lo yang buat dia berharap. Benar kata Firda, lo kalau mau cabut ya assalamualaikum lagi gitu loh. Misalnya tutup pintunya dengan baik-baik gitu loh. Nah tapi itu posisinya selalu sulit di saat mau pergi dan mau bertahan tuh kayak bingung. Ngomongnya gimana nih yang enak. Jadi akhirnya ya udah hilang aja. Cabut pelan-pelan. Karena emang sebenarnya cabut yang paling gampang adalah dengan cara menghilang. Iya. Yang paling gampang, tapi pasti ada yang dikorbankan kan. Benar. Maksudnya gini, titik cabut paling mudah dalam menghindari suatu hubungan yang tidak kita harapkan adalah dengan menghilang. Betul. Gue sepakat untuk itu. Lo bisa kok ngobrolin apa-apa sama gue dengan baik. Tapi udah gak mau. Benar. Misalnya gini. Tunggu dulu ya, Cum. Maksud gue adalah satu hal. Kan kita berkomunikasi secara baik ya waktu kenalan. Kita bahkan membangun suatu hubungan juga secara baik. Berpisah kan juga gue bukan orang yang gak bisa diajak diskusi. Ada banyak orang yang salah kaprah hanya karena faktor friendly loh. Hanya karena faktor dia pemain loh. Banyak yang kayak gitu. Lo kan biasa, lo kan pemain. Lo kan biasa, lo kan friendly. Ya lo pernah datang ke gue baik. Sekarang gini, ketika lo pernah datang ke gue untuk menuju satu kehubungan yang komitmen, jangka panjang, yang serius, yang dibayarkan adalah bukan masa lalu gue lagi. Masa lalu gue ya udah biarkan masa lalu gue dan udah harus gue tinggalin. Ketika lo datang ke gue untuk membangun atau membina satu hubungan yang baik untuk kedepannya, yang lo biayain atau yang lo bayarin adalah hubungan kedepannya kan. Betul. Banyak orang yang gak bisa ngerti itu. Dan ketika lagi proses berjalan mau ke depan, tiba-tiba kayak bukan dia lagi orangnya. Main cabut gitu aja. Orang yang udah nerima lo, orang yang udah mencoba untuk berusaha, oke, mungkin bisa, gue udah buka jalan, mungkin tenaga dia tinggal
sekian persen gitu. Tapi udah dicoba buat lu hilang gitu aja, sakit Jum. Banget. Susah juga ya. Iya. Kayak gitu. Tapi balik lagi bener kata dia, lebih baik menghilang di tengah jalan daripada melanjutkan, cuma kita setengah hati menyakiti. Ngerti nggak? Sepakat. Ngerti nggak? Jadi nggak ada jawabannya kalau menurut gue. Kayak, lu mau gimana solusinya? Gue di tengah jalan nih, gue merasa gue di tengah jalan kita belum jadi nih. Tapi kita udah intens, udah apa segala macem. Tapi gue yakin nggak bisa sama lo nih, gitu. Iya, tapi gue yakin nggak bisa sama lo, satu dan lain hal gitu. Ya pilihannya adalah lu mau bertanggung jawab atas rasa yang lu bangun sama dia, tapi lu menjalaninya tanpa enak, lu menjalani ke depannya sedang masalah dengan penyesalan, atau enggak lu mengkat itu, tapi ada satu hati yang lu korbankan, gitu loh. Berarti kalau cabut lu mengorbankan hati orang lain kan, ya kan? Dan lu tidak bisa mengobati sakit itu, ya kan? Karena segimanapun, ya oke gue cabut, tapi gue akan tanggung jawab sakit hati lo, nggak bisa, karena lu penyebabnya. Penyebab sakit hati itu nggak akan bisa ngobatin sakit hati, harus orang lain. Terus solusinya apa? Tinggal lo mau pilih, menurutku itu tinggal 2 pilihan aja sih, lo mau pilih yang mana, udah selesai. Dan bisa juga kayak lo harus pas aja gitu timingnya gitu, kayak apa ya, lo nge-treat dianya pas memang, oh ternyata memang ini nggak doing well ya gitu ya. Jadi kayak timingnya lo dengan pelan-pelan gitu ya, kita ngejauhnya gitu pas kayak, kan bisa ya kita pas ngerasa udah, oh ya ini udah ngerasa kayak temenan nih, bisa kan ya kita cabut pelan-pelan gitu. Nah memang itu sih yang susah ya, timingnya harus mengerti timing itu loh yang mungkin zaman sekarang itu hoki-hokian sih kalau timingnya. Bener, karena gini, menurut gue ya, gue sepakat sama yang Bocem bilangnya, daripada gue terusun teratas juga tetap salah, ya kan? Tapi gue bertahan juga gue sakit, gue nggak nyaman, ngapain? Kan gitu logikanya. Nggak apa-apa, cuma yang pengen gue terapkan di sini adalah ketika memang lu nggak nyaman ya obrolin aja. Lu kan datang secara baik. Ini yang gue nggak sepakat ya, mungkin ini karena keluar dari statement laki-laki ya, makanya boleh, gue pengen membantah gitu. Bukan membantah untuk semua laki-laki, tidak, ini spesifik. Justru langsung gitu tak gitu kan. Atau mungkin gue spesifikasi dulu aja lah ya ke kalian, maksudnya karena ini laki-laki nih lawan main gue gitu, lawan bicara gue. Perempuan itu sebenarnya bisa dikasih tahu walaupun banyak yang baget. Bener ya? Perempuan itu batunya nauzubillah anjrit. Cowok juga. Nggak, maksudnya kalau masalah kayak gini ya, gue udah berusaha ngobrol sama lo nih, tapi lo nggak ngerti-ngerti, lo masih tetap begging. Rata-rata perempuan tuh lebih begging daripada laki-laki loh. Karena laki-laki masih ada pride yang kita pernah bahas. Dan perempuan bisa gila kadang-kadang. Perempuan tuh bisa kayak serba satu cara tuh nggak, biar lo bikin bertahan, bener nggak? Iya benar. Nah, karena apa? Karena mungkin perempuan itu nggak tahu konteks lo awalnya seperti apa, bagaimana, tidak bicarakan atau langsung blast aja, beda tingkah laku lo, beda cara perlakuan lo ke gue, tiba-tiba main cabut gitu aja, itu yang perempuan kadang nggak suka. Sampaikan aja, kecuali lo cabut ketika sudah menyampaikan, lo udah nyampein nih, gue sama lo kayaknya nggak bisa nih. Iya kan? Gue akhirnya tiba-tiba lo mengurangi rasa perhatian lo, bertemunya jadi dikurangin, akhirnya lo cabut pelan-pelan. Mungkin lama-lama perempuan bisa sadar. Tapi kalau lo nggak bilang apa-apa dari baik-baik aja, tapi lo ngerasa nggak nyaman, atau lo blast hilang gitu aja, perempuan bisa gila. Tapi menurut gue ya, lo tiba-tiba cabut ketika lo sudah menaruh hati ke orang lain, orang lain udah baper sama lo tiba-tiba cabut, sama lo cabutnya seperti yang tadi lo bilang, nyicil gitu. Sebenarnya sama aja. Tapi rasa sakitnya aja yang dicicil. Iya, benar. Ya benar. Jadi kayak lo beli rumah cash sama kredit. Jadi sama-sama keluar duit. Jadi ketika lo cabut, blast, lo sakit di awal, jebret. Anjir, gue hancur nih seminggu, 2 minggu. Tapi akhirnya lo sadar kayak, oh yaudah nih orang udah cabut. Tapi kalau lo cabutnya kita ngobrol, lo ngasih tahu pasangan lo aja, nih lo punya pasangan, pasangan lo bilang, gue kayaknya udah nggak cocok sama lo, bla 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 segala macem. Itu situnya udah sakit. Oh ya kita perbaiki gini. Tapi pelan-pelan makin hilang perhatiannya, intensitasnya. Menurut gue sakitnya itu dicicil, Fir. Bener, Cum. Intinya kan dua-duanya sama-sama sakit. Sama-sama sakit. Cuma maksud gue adalah ada banyak resiko dalam menanggulangi, bukan menanggulangi rasa sakitnya ya, tidak. Tapi dalam mengerti. Kayak gini, gue pernah nih deket sama seseorang, udah intens banget, alasannya nggak jelas, apa-apa, tau cabut gitu aja, bilang gitu aja. Yang di otak gue kan akan berbeda. Iya sih. Lo datang ke gue baik loh. Kalau putus ya putus hubungan. Tas dulu. Nih, tapi gue nggak tahu ya, Cancer nih ya. Kalau belum ketemu sama satu orang,
cabangnya di mana-mana. Tapi kalau udah satu, lu mau bertingkah kayak apapun, kita terima dengan lapang dada tanpa pernah lu minta maaf. Nah itu mah Libra. Oh Libra enggak, flirtingnya nauzubillah. Tapi mungkin kayaknya buat mengantisipasi itu kali ya. Kayaknya buat antisipasi itu kebanyakan orang tuh nggak tahu kalau kayak love sama loss itu satu paket. Happiness sama sad itu satu paket. Bener. Kan kita kalau lagi happy boro-boro inget sad. Iya benar. Kita lagi banyak duit boro-boro inget lagi bokeh. Lagi bokeh. Jadi kayaknya jangan terlalu open lah gitu. Iya. Jadi tapi gini menurut gue ya, lu nggak bisa 100% menyalahkan orang yang cabut begitu aja. Bener. Ngerti nggak? Tapi yang lo salahkan adalah ekspektasi lo. Iya itu sih. Karena gini, mungkin dari awal lo berhubungan sama dia, lo deket sama dia, ekspektasi dia nggak tinggi. Iya. Tapi karena dia ngasih lo ngasih perhatian apa segala macem, karena dia orangnya emang suka seperti itu. Tapi ekspektasi lo segini. Iya. Ekspektasi lo nggak bisa dikontrol orang lain. Ya kan? Bukan tanggung jawab dia untuk mengontrol ekspektasi lo. Bener. Karena dia nggak bisa ngeliat alam bawah sadar lo seperti apa. Cuman namanya orang ketika lagi sakit hati, kita butuh orang yang kita blame. Benar. Kita butuh orang yang menjadi faktornya. Yeah, dia nih sebab dia nih. Cuman kita jarang banget untuk menyalahkan ekspektasi kita. Padahal sakit hati kita di dunia ini, kekecewaan kita di dunia ini, marah kita di dunia ini, semua kesalahan dari diri lo itu semua ada di diri lo karena ekspektasi lo. Bayangin, nggak usah percintaan deh, karir, wah itu gue udah capek sih sama ekspektasi. Apapun, itu semua terjadi karena ekspektasi lo sendiri. Jadi ketika lo punya masalah sama orang lain, jangan terlalu fokus untuk menyalahkan orang lain. Jangan terlalu fokus untuk melihat ini orang ini gini, orang ini gini. Itu namanya lu tidak melihat diri lo. Karena gue percaya gini, Fir. Apapun yang orang lain lakukan ke kita, apapun yang orang lain nggak ngerti ke kita, itu bukan salah mereka. Tapi itu tanggung jawab kita untuk membuat mereka ngerti apa yang kita maksud. Jadi kita harus menyalahkan diri kita juga, karena semua itu karena ekspektasi kita. Gimana kita berekspektasi terhadap orang. Bumerang sih ekspektasinya dari dulu. Di karir deh, lihat deh. Dari dulu gue kayak kayak punya lagu nih, ini pasti hits, pasti apa nih, pasti ya. Itu kan ekspektasi yang kacau banget lah, parah banget, tinggi banget. Tapi ternyata pas udah rilis dan viewsnya sedikit atau lagunya nggak hits kan, jadinya kecewa. Kecewa. Padahal lu masih punya pintu karir gede. Tapi karena ekspektasi lu kayak gitu, gue juga ngalamin itu. Kan gue jualan, gue punya clothing. Jadi ketika gue bikin desain, anjir ini bagus banget. Ini pasti viral banget. Ini pasti sold out berapa menit. Tiba-tiba gue jualan, jebret, penjualannya drop. Gue menyalahkan, ini marketnya nggak ngerti ini. Itu jadi ini semuanya disalahin. Satu, gue menyalahkan marketnya nggak ngerti. Dua, gue menyalahkan tanggal. Tiga, gue menyalahkan tim gue. Padahal sebenarnya yang salah itu ekspektasi gue terlalu tinggi. Padahal kalau gue mikir normal, padahal gue nggak buruk-buruk banget, penjualan gue 10 kok sehari. Normal gitu. Penjualan gue 5 piece kok sehari normal. Tapi ekspektasi gue, ini barang bakal gila nih, bakal jadi nah orang. itu. Karena semua ekspektasi kita kan. Menurut gue ya, sebenarnya kunci atau hal yang paling menyenangkan di dunia ini adalah diri sendiri sih. Musuh terbesar itu bukanlah orang lain. Bener, egosentris musuh terbesar daripada dunia. Pride, kita terbentur sama pride. Kita terbentur dari circle. Kita terbentur daripada apa yang diharapkan. Tapi apakah salah kita berharap? Tidak. Enggak. Kenapa gue nggak bilang salah? Karena gini. Karena harapan yang kita bikin kita berharap hidup. Kita berharap adalah harapan yang bikin kita hidup, benar. Kita berharap karena adanya kesempatan. Benar nggak? Kita berharap karena adanya kesempatan, karena adanya peluang untuk kita boleh untuk berharap hal tersebut. Benar. Tapi harapan yang terlalu berlebihan tanpa kita menyadari akibatnya itu yang salah. Harapan yang terlalu berlebihan itu ekspektasi. Itu, makanya gue bilang, kenapa sih ekspektasi itu bisa terjadi? Karena adanya kesempatan kan yang datang, yang kita jadinya analogikan salah terhadap hanya buah pikir kita sendiri. Benar. Makanya gue bilang musuh terbesar daripada dunia adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Kalau orang bilang musuh terbesar laki-laki adalah perempuan, ya emang perempuan nggak bisa bilang musuh terbesar perempuan adalah laki-laki. Bisa kan? Sama-sama manusia kan. Musuh terbesar lo adalah diri lo sendiri. Iya benar. Menurut gue. Karena gini. Segimanapun gue bilang ekspektasi yang ngejatuhin kita, tapi kita nggak bisa hidup tanpa ekspektasi. Benar. Karena yang bikin kita hidup, yang bikin kita berkembang, yang bikin kita mau gerak sekarang di saat oke lah, lu punya musik, musik lu berekspektasi tinggi, musik lu drop, ternyata lu kecewa. Tapi yang bikin lu bangkit lagi apa? Ekspektasi lagi. Karena ekspektasi itu dua nih, surga dan neraka nih ekspektasi menurut gue.
Ekspektasi yang membuat lo terus berkembang, ekspektasi yang masukin lo ke jurang. Ngerti nggak? Jadi ekspektasi nggak bisa disalahin. Cuman kalau lo nggak hati-hati sama ekspektasi lo, kalau lo campurin ekspektasi lo sama ego lo, kadang itu ada dua hal, Fir. Orang berekspektasi dan orang ini punya ego. Jadi ketika ekspektasi dia drop, dia mikirin egonya, dia mikirin gengsinya ke orang lain. Wah, di orang lain begini, di orang lain gitu. Itu yang bikin orang gila. Padahal orang juga nggak peduli. Padahal orang nggak peduli. Cuman kita nggak sadar. Karena mindset kita tuh orang lain. Banyak orang hidup untuk bahagian orang lain. Benar. Gue sedih banget di situ. Itu asli. Ngerti nggak? Tapi lo pernah ngalamin itu, Wan? Wih, gue jadi people pleaser mulu gue. Orang tuh hidup buat orang lain tuh banyak banget. Banyak Dan banget. itu tuh kayak... Gue pengen ngomong ya di episode kali ini ya. Di DM gue tuh sering banget ada orang Gue sih pengen minum api ada yang ya pap apa ini ya. di DM lu? Nah? Ada yang pap apa di DM lu? Jangan pap-pap. Iya, jangan Nggak pap-pap lu. apa-apa. Aku lagi deh biar Banyak yang cerita, banyak yang cerita ke gue lah di DM gitu kan mengenai dirinya dia segala macam. Menurut gue gini, gue kan nggak bisa balesin satu persatu ya karena ceritanya juga berbeda-beda dan menurut gue cukup dalam. Dan cukup banyak lah ya. Iya, gue takut untuk terlalu menyambangi cerita hidup orang lain. Dikala gue sendiri pun belum 100% benar, gitu kan. Belum tentu apa yang akan gue sampaikan atau apa yang gue tanggapin itu menjadi solusi yang terbaik bagi dia. Gue cuma bisa bilang bahwa sebenarnya gini, kita hidup itu selalu bertemu dengan masalah. Kita hidup itu selalu bertemu dengan persimpangan. Masalah itu berhenti pilihan. ketika kita mati. Jadi ya semuanya harus siap gitu kan? Iya. Bener nggak? Maksudnya gini, masalah itu kan cuma dua pilihan ya. Iya. Dihadapin atau dihindari. Kan itu. Iya benar. Kalau lu mau hadapin lu akan tahu jawabannya salah atau benar, tapi kalau lu mau hindarin udah pasti jawabannya salah. Betul. Udah pasti Semuanya belajar. masalah, kesempatan, karir, itu pilihannya cuma Pasti. itu. Banyak banget nih yang cerita di DM gue kayak, Kak aku pengen cerita, Kak aku bla 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 segala macam. Gini. Sebenarnya ketika kita sedang ditimpa oleh suatu permasalahan di dalam hidup atau duniawi ini, kita tuh tahu penyelesaian dari mana. Cuma nggak tahu how to mulainya aja. Manusia tuh nggak bodoh, kita kan dikasih otak yang sama, kita dikasih hati yang sama, senjatanya sama. Apakah otak gua sama otak lu, Uwan, sama otak lu, Bocum? Kayaknya beda, gue soalnya dari SMP nggak pernah sekolah sih. Enggak, bukan itu kan cara pengisian ya, tapi segi bahan baku kita dibuatkan otak. Dia nggak pernah sekolah. Otak gue, otak bakat lo, sekolah. otak kita bertiga kan dibuat dengan dalam bahan baku yang sama ya, tidak mungkin berbeda kan setiap manusia. Hanya cara mengisinya aja yang berbeda. Gue mungkin diisi dari pendidikan sekolah, Wan mungkin diisi dari pendidikan lingkungan, Bocum terisi dari pendidikan keluarga, beda-beda. Tapi kan sama dasarnya. Karena Ciam ciptakan sama gitu loh. Sama, begitupun hati, begitupun yang lain-lainnya. Banyak orang kayak, oh lo bisa kayak gini karena lo pendidikannya tinggi. Oh lo bisa kayak gini karena lo ekstrovert, banyak teman dan bla bla. Enggak. Menurut gua, lo bisa punya pola pikir kayak gini karena lo accept akan kegagalan. Makanya gue berkali-kali kan bilang bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang sejati, bukan keberhasilan yang tertunda. Keberhasilan tertunda itu hanya karena lo merasa bahwa besok gue bisa jadi berhasil. Tapi kalau lo menganggap kegagalan adalah menjadi keberhasilan yang sejati, apa yang telah gagal kemarin lo jadikan pelajaran untuk tidak lagi terjadi di masa mendatang. Itu menurut gue banyak orang yang salah kaprah untuk hal itu. Di masalah yang lain ya, di masalah yang luas nih, general nih, bisa jadi hubungan, bisa jadi bisa jadi karir, jadi keluarga dan segala macam. Itu sama. Makanya gue kadang-kadang pengen jadi otak lumba-lumba gitu, kayak senang aja gitu ya, pintar, happy aja. Terus happy. Tapi nggak bisa, karena hidup itu masalah. Gue percaya, gue kemarin walaupun banyak ya ada kejadian waktu itu masalah di Taher. Banyak orang ketawa. Cuman menurut gue yang diomongin tuh penting loh. Emang Mbak nggak bingung? Kita semua di dunia ini bingung Mbak. Bener. Kecuali nanti di surga. Iya benar. Itu benar. Karena semua orang tuh bingung. Orang yang agamis bingung akan dosa-dosa dia. Gimana cara masuk surga? Orang yang ngejar karir bingung gimana caranya karir gue bisa top of mind. Tapi karena dia manusia, dia nggak akan pernah puas. Jadi dia bingung terus. Orang yang gila pendidikan, dia akan terus sekolah. Sekolahnya nggak dapat kumlot, dia akan terus. Karena jadi manusia itu semua tuh punya hawa nafsu, cuman nggak punya rasa puas. Jadi selama kita hidup, kita akan bingung terus. Sampai lu di surga. Makanya maksud gue adalah, pas Aldi Taher ngomong itu, gue nggak ketawa. Bener, deep. Gue nggak ketawa, gue kayak, ini deep.
Yang jadi pemain band juga bingung ini gimana biar lagunya hits lagi. Iya, setelah hits, dia pasti gimana caranya satu album bisa hits. Iya. Nggak selesai. Iya, nggak akan selesai. Makanya kayak... Tapi itu human being sih menurut gue. Iya. Jadi kalau banyak orang yang mengatasnamakan bahwa kesalahan mereka adalah menjadi tanggung jawab orang lain, itu menjadi hal yang salah. Iya. Ketika kita bilang, oh gue nggak berhasil di sini, gue nggak berhasil itu bla bla segala macam, oh lagu gue belum sukses bla bla segala macam, gue harus bikin yang lainnya. Lu berharap dari orang lain, lu berharap kepada manusia lain untuk menyukai hasil karya bisa mendatangkan. Nggak bisa kayak gitu terus. Iya, nggak bisa. Lo maksud gue gini, gue pernah di fase itu berharap sama orang lain, Iya. Ketika lu sudah menaruh harapan lu sama orang lain, itu dropnya tuh sakitnya. Apalagi kalau orang lain itu jahat sama lu. Udah. Karena ketika lu naruh harapan ke orang lain itu cuek aja. Cuek doang lo. Sakit banget kan? Kayak nggak appreciate gitu. Kayak nggak appreciate aja. Lu udah sakit hati banget karena lu udah menaruh harapan. Apalagi lu menaruh harapan ke orang lain dan orang lain itu jahat ke lu. Abis lo. Iya. Benar-benar lu nggak bisa jahat balik. Iya. Karena gue percaya gini, gue percaya satu hal. Orang yang udah kita sayang, orang yang kita taruh harapan di orang itu, mau orang itu sejahat apapun sama kita nggak bisa jahat balik. Kita memaksa untuk jahat balik bisa. Cuman dari sini, lu nggak akan pernah bisa jahat sama orang yang lu benar-benar sayang. Gue percaya itu. Gue mau di episode kali ini bersama Api, asik. Gue pengen satu cerita yang menurut gue baru banget terjadi. Bukan horor. Horor, film gue horor, bener. Cuma gue pengen cerita bahwa gue sempat diginin sama laki-laki. Kamu gak akan bisa lepas dari aku, kamu kan depending sama aku. Depending gimana sih? Bentar, gue jelasin maksud depending ini maksudnya. Kayak gini, gue selama sama dia, gue selalu bareng sama dia. Misalnya kayak apa-apa dia yang bayarin. Nginap. Terus kayak dia nganter jemput. Lu langsung terus. Gue juga mau nanya itu. Iya, gue juga mau nanya itu. Cuman jangan ngincer FYP. Oh iya, jangan nginep berarti. Jangan nginep. Lu jangan nginep. Temen kan, kita temen nih, Wan. Baru staycation udah. Lagi juga nginep-nginep itu ngapain sih, Fir? Nggak boleh. Baru staycation jangan bilang iya benar. Iya. Janganlah. Maksud gue yang 6 jam kan ada sekarang yang 6 jam. Iya. Di TikTok coba cari deh tuh. Gimana sih? Ada juga 96 jam seriesnya video.com. 96 jam di mana? Seri. Oh, series. Gue kira ada yang. Di 6 jam main sideng tuh, bagus tuh. Mbak, gue serius dulu, gini. Anjrit ya. Dia ya, bukan gue ya. Dia juga yang ngomporin. Iya kan, gue nggak tahu kan. Gue mah based on my life. Kita bilang baca aja ya. Gue ulangin teman-teman. Oke. Gas. Jadi gue pernah lah, gue deket sama laki-laki. Terus dia tuh kayak, udahlah kamu gak akan mungkin bisa pisah dari aku, kamu kan depending. Ganteng lu. Nah, siapa tuh cowoknya tuh ganteng? Enggak, siapa tahu bukan cuma ganteng, depending yang dia maksud apa? Situ Alex Turner. Situ Bocom Ahmad. Ganteng kali gua. Dia lagi. Enggak, gue suka males gitu Kak sama si yang apa cewek atau cowok yang sok gitu kayak. Iya, nggak bisa. Sok kecantikan, sok ganteng itu fail banget. Makanya depending. Gue tuh sok banget itu sih. Iya, makanya depending maksudnya apa? Gue jelasin ya dengan alibi kayak gini, gue tanya dependingnya maksudnya apa nih? Depending gimana? Ya nggak gimana, pokoknya kamu gak akan bisa lepas dari aku aja. Oh, akhirnya gue terka dong sendiri. Oh, karena gue kalau jalan sama lo yang bayar ya. Kalau misalnya gue pergi sama lo dan gue pulang lo antar jemput ya. Terus kalau apa-apa itu harus lo aja ya. Iya. Dalam hati gue kayak gue mampu sendiri juga anjir. Iya. Gue jawab gini, mohon maaf nih, dependingnya karena apa? Karena bayar sendiri. Kamu bukan pacaran atau kamu bukan lagi deket sama orang yang pengangguran. Satu, pendidikan gue bagus, karir gue bagus, ya kan? Nama yang gue bangun juga cukup lama dan baik. Gue nggak bilang bagus-bagus banget lah, karena persepsi orang berbeda ya. Salahnya di mana? Kamu antar jemput loh. Aku juga pernah nyamperin kamu kok. Gue tau yang namanya effort bukan hanya tentang laki-laki antar jemput perempuan ya. Gue mau nyamperin lo sejauh-jauh kayak gimana juga gue nggak apa-apa. Yang namanya tulus ya kan. Nggak perlu ada feedback. Kita sepakat lah bahwa cinta itu nggak perlu ada feedback. Kalau sayang itu nggak perlu ada feedback. Dia bisa ngomong kayak gitu. Udah dong. Bete dong gue, maksudnya apa nih dan bla 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 segala macam. Mulai pamrih tuh cowok tuh. Maksud gue gini. Ria. Iya. Terkadang memang ada banyak orang yang ketika dia mendapatkan sesuatu menjadi lupa diri. Sampai pada akhirnya gue menyadari bahwa sebisa-bisanya lu, seudah nunjukinnya lu, kayaknya nggak perlu terlalu ditunjukin deh.
Iya. Kan banyak orang kayak, ya tunjukin lah kalau lu mampu, ya unjukin lah kalau lu bla 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 segala macam. Menurut gue ada banyak orang yang cukup tidak tahu diri untuk memikirkan dirinya dia sendiri pada faktanya. Gue mau bantah kayak gimana, cuma pada saat itu dia ngomong kayak gitu, oh ujung amarah gue udah sesemat banget. Maksudnya kayak, bisa lu ngerendahin perempuan segininya ya? Maksudnya kayak, at least gue nih yang udah juga sama kok sama lu. Tapi lu bisa ya nilai kayak gitu hanya karena lu punya, emang lu doang yang punya. Banyak orang yang lupa daratan gitu. Gini. Ada beberapa laki-laki ya. Jadi dia tadinya nggak belagu, dia tadinya sangat menghargai pasangannya. Cuman kalau dia melihat pasangannya itu sangat berharap sama dia, oh ini cewek gue apa-apa gue nih. Jadi ada sifat-sifat sombong dan ego itu kalau bisa nggak bisa kontrol jadinya merendahkan. Iya benar-benar. Ya enggak? Ya jadinya gini loh, ketika kita tahu kita Firaun kan laki-laki ya? Iya. Ya kan? Benar. Yang bikin Firaun jadi paling jahat apa? Karena dia ngerasa, lu semua tuh kalau gue nggak buka nih keran gak gue puter, lu pada nggak minum? Bentar. Sabar, ya kan? Kalau misalkan gue nggak izinin lu masuk ke kebun gue, lu pada nggak makan. Ngerti nggak? Jadi dia merasa, lu semua itu berharap sama gue. Dan itu yang membuat dia ngerasa, oh gue besar banget ya? Iya. Sampai dia bilang dia Tuhan. Iya benar-benar. Iya, karena dia punya rasa, semua tuh berharap sama gue. Jadi ada beberapa laki-laki yang sifatnya seperti itu. Ketika merasa ini orang mengharapkan gue dia tuh bisa sombong gitu loh. Dan sombong itu kalau tidak dikontrol dengan baik, jadinya merendahkan perempuan itu. Gini. Makanya paling susah tuh jadi manusia biasa gitu. Kayak lu pencapaian lu setinggi apa, harta lu sebanyak apa, engagement lo, value lo segede apa, biasa aja lah gitu. Ya nggak usah. Iya, itu susah banget. Kenapa itu susah? Tahu nggak kenapa itu susah? Kenapa? Karena dari awal kita melakukan itu, kita mau menunjukkan ke orang, kita mau apresiasi diri kita. Ngerti nggak? Iya. Ngerti nggak? Jadi apapun pencapaian lo, jadi kalau lo mulai pencapaian untuk orang lain lihat lo, standar lo sudah orang lain. Jadi apapun lo lakukan, gua harus show off ke orang lain, gua harus nunjukin ke orang lain. Tapi kalau dari awal lo membuat karya, lo membuat apapun untuk diri lo, ya udah. Lo akan apa adanya karena menurut lo itu hal biasa. Ya gue manusia, gue berstep dan gue udah di sini, ya udah. Ya udah, dia tidak merugikan orang lain. Ya udah, pencapaian orang dia hargain, ya orang lain menghargai dia terima kasih, cuman dia tidak apa ya? Tidak, wah ini lihat nih gua berapa streams nih, lo kayaknya masa harga gua segini sih, padahal enggak, ya bodoh amat gitu, biasa aja. Dari konteks yang tadi, gue sepakat bahwa laki-laki tuh punya pride yang tinggi ya. Itu yang tidak bisa dipalu sama perempuan, sepakat ya kita ya. Karena gini, kalau perempuan heartnya, kalau laki-laki kan egosentris akan ketemu sama tadi lah kita bicara tadi. Gue tahu untuk hal itu. Cuma yang gue sepakat tadi sama lo yang bilang sampein tadi tuh gue setuju banget. Karena gini, perempuan kalau udah sayang, gak peduli lu siapa, gak peduli lu punya apa, gak peduli apa yang lu bisa kasih ke gue juga bisa ngasih diri gue sendiri. Kalau gue udah sayang sama lu, yang laki-laki, ya kalau udah ke situ kita cuma tek gitu, nyowel dikit aja, langsung tuh kemana-mana. Karenanya ego bla bla bla. Bentar, sebelumnya lu bertingkah kayak apa aja udah pasti gua maafin. Ini apa nih baru sekecil itu? Gua nggak tahu permasalahan lagi apa, cum. Tiba-tiba at the moment gitulah ya. Gua nggak ngerti kita lagi berdebatnya gimana ABCDFG, atau kayak lo nggak akan bisa cabut dari gua, lu depending sama gua. Nggak pas sih maunya. Nggak pernah tuh gua berjuang buat lu. Kayak kamu nggak pernah bisa ngehargain aku, mohon maaf nih, gue minta tolong ngambil sesuatu aja, gue bilang maaf, makasih dan sorry. Maksudnya gini, gue bilang mohon maaf ya, ngerepotin, boleh minta tolong nggak? Gue bilang itu, makasih ya. 3 hal itu sudah pasti gue sampaikan, itu pertama. Kadang laki-laki yang udah terlalu gila kepala nih, terlalu gede nih, kayak kasarnya, oh gue punya nama. Kepalanya gede. Iya, oh gue punya nama, oh gue punya karir lebih baik, oh gue punya duit, oh wajah gue tampan dan bla bla bla. Ganteng. Oh soknya meninggi banget. Perempuan gak kayak gitu, kan banyak orang yang mikir gini ya, banyak nih perempuan nih gue kasih, banyak perempuan yang cakep. Punya pasangan yang jelek. Netizen kan berbondong-bondong nih ngomong, beruntung banget Anda bla bla bla. Ya, cuci muka itu dong, minimal mandi. Nah,
Karena itu perempuan itu kalau udah sayang nggak peduli lu siapa, lu apa, lu punya apa, lu gimana, keluarga lu siapa, bodo amat. Gue sayang sama lu karena lu ngebuat gue nyaman, karena lu ngebuat gue safety, lu ngebuat gue comfort, enak. Lu ngebuat Iya lu buat gue enak dan nyaman. Bener. Nyaman kan enak. Perasaan iya. Enak dong. Poin pertamanya adalah itu, lu ngebuat gue safe place. Iya makanya. Gitu. Mantan terindah itu mantan terenak. Bener. Loh kata siapa laki-laki Enak enggak? loh bro. Banyak kan laki-laki tuh gitu. Oke nih, lo nyaman kayak gitu sama perempuan ini, Cum. Kita debatin di sini ya. Lo nyaman kayak gitu-gitu sama perempuan ini, Cum. Oke, lo mau bertingkah kayak gimana, gue maafin. Kalau gue udah sayang mah, kalau apa segala macem. Once itu lagi permasalahan, lo kita sampai ke akar. Perempuan enggak. Ya bener sih kalau itu. Makanya kalau ketika lu udah hitung-hitungan, cinta lu tuh udah nol. Iya, benar. Makanya gue sepakat sama apa yang Sujiwo Tejo bicarakan seperti apa yang Bocum kutip. Cinta itu nggak pakai karena kalau lu bilang cinta itu ada karena, itu adalah kalkulasi. Cinta tuh nggak boleh ada kalkulasi. Benar, udah makanya. Di sajak gue juga bilang cinta itu kalau lu bicara soal love, the true of love sama pasangan lu, tidak ada lagi namanya kalkulasi, pretensi ataupun plagiasi. Iyalah. Udah nggak ada tuh. Jalan aja gitu. Jalan aja. Soalnya kalau udah sayang sama orang tuh udah nggak mikir. Iya, udah nggak mikir. Benar. Lo nyakitin gue, lo mau bertingkah kayak apa? Tapi bener kata Firda, kalau misalnya udah sayang sama orang cowok ya, kalau udah sayang sama orang ya udah jalan aja. Jalan gitu aja. Jalan aja. Cuman selalu satu aja titik di mana cowok itu ngerasa kayak ini orang itu akan semua yang dari awal yang dia sendiri keep itu buyar semuanya. Tapi gue tahu, masa gini, gue tuh udah ngalamin nih ya, semenjak gue di podcast inilah, gue mengalami, gue ngerti emosinya laki-laki. Dia keluar at the moment. Jadi gini, misalnya nih ya, gue berantem sama Bocum, atau gue berantem sama lu lah, misalnya gitu ya. Kita pacaran nih, punya masalah nih kita. Gue nyenggol lu dikit aja. Yang lu buka 1000% gue di belakang. Kolesterol. Yang harusnya itu harus kencang tuh leher. Bener, emosi naik. Darah tinggi. Kurangin kambing sama susu. Iya, darah tinggi kan. Susu juga nggak boleh. Susu nggak boleh. Bahaya. Sama, apalagi dingin. Seafood. Oh seafood. Kalau nggak fresh, kalau fresh nggak apa-apa. Kita ulang boleh nggak teman-teman? Kita ulang ya buat TVP dulu ya. Buat TVP dulu. Kita ulang. Nggak kayak cowok lu kayak marah-marah mulu. Enggak, ini kan contoh. Kelinci lah, sate kelinci. Boleh. Aku bilangin ya. Contoh dulu, gue pacaran sama lu. Gue ada parfum namanya Kelingi. Kan lo ada kelinci, gue ada kelingi. Ntar ya gue kirimin. Sabi. Buat di leher? Bisa. Jaminan ada cupang? Capung. Aku suka deh, ini belum kelar langsung dipotong deh. Oke, sorry. Kalau hal lagi nonton. Iya, gue diomelin. Iya, soalnya gue kesel banget tuh sama cowok lu udah pending. Udah kesel, makanya aku kan ceritain ya, contoh. Ini contoh. Gue juga kan, gue di pihak lo gitu, Fir. Makasih. Makanya, ini apaan? Udah pending, udah... Iya, nggak jelas. Aku ulang. Rumahnya di mana sih? Udah lama. Udah putus lama. Nggak pacaran juga. Tapi gue percaya yang tadi lo bilang tadi sih. Jadi ketika cowok itu, misalnya gue berantem nih sama pasangan gue gitu loh. Terus gue marah-marah ke pasangan gue. Itu sebenarnya gue marah at the moment aja. Itu. Selesai dari itu gue kayak ya udah gitu, bodo amat. Cuman cewek nggak bisa digituin. Cewek itu pasti lebih panjang. Cewek itu pasti lebih. Cowok marah-marah mulu. Enggak, contoh nih ya. Ente marah-marah mulu nggak sih itu? Enggak sekali itu doang. Jadi gitu marah-marah mulu. Enggak, misalnya gue pacaran sama lu nih, Wan. Gue punya kesalahan nyinggung lu sedikit, ya kan. Yang lu bahas 1000 kesalahan gue di masa lampau yang menurut gue itu bukan jadi masalah. Menurut gue itu bukan jadi masalah. Itu masalahnya. Tiba-tiba jadi gede banget aja gitu, ya kan. Sedangkan perempuan gak kayak gitu. Enak banget ya wanginya. Iya. Padahal gak kayak gitu konsepnya kan kita. Berapa menit sih ya? Ya, seru-seru. Enggak, maksudnya padahal perempuan tuh gak mikir kayak gitu. Oh, tapi dia bahas yang sampai belakang banget, padahal itu udah lewat kan? Laki-laki kayak gitu, dan itu diwajarkan. Karena laki-laki pakai logical thinking kan? Bukan, Fir, karena langsung di at the moment. Karena gini. Laki-laki itu, namanya laki-laki kita nggak suka perdebatan. Benar. Segimanapun sebisa hal jangan diributin. Iya, apalagi kalau lagi capek. Apalagi kalau lagi capek, ntar dulu. Tapi kesalahannya adalah itu dipendem. Nggak selalu memaafkan. Jadi lu bikin pasangan yang bikin masalah besar, masalah kecil, udah deh gue nggak mau ribut. Karena mindsetnya adalah kalau gue ngomong, dia nggak akan langsung ngomong, oke, aku ngerti, maaf. Nggak akan sesimpel itu. Jadi lebih baik gue pendem. Gue pendem, sampai nanti ada momen, lu bikin masalah kecil banget.
Semuanya kebuka. Masalah kecil banget. Akhirnya gue buka semuanya dari kemarin-kemarin. Jadi akhirnya masalah kedua timbul karena lu sakit hati karena masalah yang kemarin gue keep. Lu bikin masalah lu telat balas chat gue. Tapi gue bahas ke chat lu sama cowok lah apa segala macem. Lu dasar lu kira lu murahan, lu juga pernah chat sama cowok gini. Padahal di momen itu kita nggak ada masalah itu. Jadi akhirnya lu sakit hati kayak satu lu sakit hati karena akhirnya ngebludak ngomong itu. Dua lu perempuan sakit hati karena kenapa lu nggak pernah ngomong kalau lu pendem. Dua, cewek itu paling sedih, paling sakit hati ketika dia tahu laki-laki itu mendem sakit. Kenapa lu nggak ngomong sama gua? Kenapa lu nggak tahu gua? Apalagi kalau laki-laki udah ngomong gini ke perempuan, aku selama ini mendem, aku selama ini tuh batin sama kamu. Itu cewek hancur banget. Bener. Karena dia ngerasa, terus gua ngapain di sini? Guna gua apa? Padahal ketika nanti kita buka, itu akan rumit. Kita udah tahu nih, ini pasti ribet nih. Ini pasti tapi cewek menurut perempuan, ya udah yang penting selesai. Kita debat segede apapun, yang penting selesai. Bener kan? Yang penting selesai. Padahal laki-laki tuh mikirnya nggak bisa. Padahal mendemnya kita itu cuma nunggu waktu buat meledak. Dan meledak kita pasti menyinggung dan menyakiti hati pasangan kita. Itulah. Karena bedanya perempuan sama laki-laki kan tadi gue bilang juga kan, bahwa kalau perempuan gini, ketika gue mengakui lah gue punya kesalahan sama lo, tapi karena laki-laki gengsinya lumayan tinggi, pride-nya lumayan tinggi banget, dia nggak bisa nih tiba-tiba meledak. Kalau perempuan kan bisa ya, sekadar kayak lo nggak belas aja kita marah, kita bisa langsung nyampein. Laki-laki nggak kayak gitu. Once laki-laki bisa marah dan bisa nyampein, itu 1001 tuh yang disampaikan ke kita. Akhirnya apa? Menjadi timbul satu permasalahan yang baru, yang jadi lebih besar, padahal harusnya masalahnya kecil. Perempuan tololnya adalah ketika once laki-lakinya membuka 1001 yang dia tahan, dia sensitif. Pasti. Apalagi kan. Padahal nih gue bicara ya, bukan masalah juga. Padahal nih ya gue bicaranya. Perempuan kan lebih sering untuk menyampaikan perasaannya dia ketika dia marah. Tapi langsung. Satu. Laki-laki kan enggak dicicil. Perempuan dicicil, laki-laki enggak dicicil. Once laki-laki yang udah dia tahan itu meledak, ya kan? Gede nih. Si perempuannya negatif langsung. Seakan-akan si semua yang dibawa ini langsung dipendem jebret. Makanya gue bilang, kalau lu mau menjaga suatu hubungan yang baik adalah membuatlah suatu hal itu menjadi apa yang besar itu diperkecil. Apa yang kecil makin diperkecil. Penyampaiannya juga. Kalau bisa dihilangkan itu jauh lebih baik. Tapi dihilangkannya bukan dengan dipendem ya, karena kan banyak kan cowok kan banyak kan dipendemnya itu. Iya itu sih ya. Gini cara. Kenapa ya kita susah banget kayak. Misalnya lagi jalan nih, terus tiba-tiba cewek bikin masalah kayak, kamu jangan gini, tadi aku sebenarnya sakit hati. Mending bete dulu ya gitu kan, daripada mending diem dulu, tapi tau gak? Iya, mendingan bete aja. Udahlah, nggak usah ngomong aja. Tapi itu menjadi masalah baru. Ngarep dianya ngerti gitu. Iya, tapi pasti kalian tahu, tapi ketika kalian diem, kalian pikir kita nggak tahu. Kita tahu kalian diem itu karena pasti ada suatu hal yang bermasalah. Iya. Tapi kita nggak mau ngomong. Iya. Terus lu juga ikutan bete. Jadi di mobil tuh kayak, zaman batu. Iya kalian pikiran gitu. Tahu nggak apa yang kita pikirkan ketika di situ? Apa tuh? Ketika nih ya kalian lagi diem, kalian nahan amarah. Lo mikirnya kayak, kalau jadi ikutan bete sih. Yang perempuan pikirkan bukan kita lagi bete, kita lagi mikir gimana cara gue nyampein ke lu ya. Kenapa lu diem aja, gue harus kayak gimana ya? Takutnya aku bertindak salah. Cowok juga kayak enggak gini, biasanya gini. Kita bete kan. Terus ceweknya pertama baik pasti. Kamu kenapa bete gini. Tapi lu usaha dulu, bener gua usaha dulu. Tapi kalau kita masih bete nggak ngerespon, dia bete balik. Bayi ya, aduh itu. Tahu nggak? Ketika lu mikir kita bete balik, kita nggak bete balik, kita lagi mikir ini orang kenapa? Gue harus berlaku apa? Gue takutnya ketika gue berlaku sesuatu, lu makin bete atau enggak? Coba salto kali. Jadi biar ketawa. Iya kan? Sumpah, dipertimbangkan. Nama kita tuh dipertimbangkan sebenarnya, Wan. Sebenarnya dipertimbangkan kayak, gue diem lagi nih. Masuk aja sekalian yuk. Dia kayak, Firda the best nih, Masuk aja, ayo masuk sini. Iya gak sih? Maksudnya gini, ketika nih, kita berantem nih berdua di mobil, set ya kan lu mikir, lu diem aja. Lo kan mikir kayak, oh bete juga. Padahal gue lagi bagus ya. Pasti kan itu kan. Pinter ya. Pasti itu kan di pikiran kalian ya. Pikiran perempuan ketika lo lagi nyetir lo ngomong kayak gitu dalam hati. Kita dalam hati kayak, ya gue mau ngajak ngobrol tadi gue udah usaha tapi kenapa bete? Tapi kenapa ikut bete?
Kita diem itu kita nggak bete. Enggak, mukanya doang, percaya deh. Mukanya doang. Kita juga mukanya doang. Mau apa lu? Kita juga, Sumpah cum. Nih ya, lu tanya deh cewek-cewek nih, halo Besti, tolong jawab di kolom komen ya. Iya Besti itu. Kalau kalian lagi berdebat nih, lagi ada punya masalah atau apa, kita bete hanya karena respon lu. Udah pertamanya kita coba nih elus-elus nih kayak, kamu kenapa? Kamu ada apa? Sayang, aku minta maaf. Itu nggak dijawab. Try harder. Tahu, lo pasti ngejaga ego lo, ngejaga gue marah. Kan gue lagi marah itu ganteng, sorry. Iya, gue tuh lagi marah ganteng, jangan ganggu sama. Iya. Sorry. Tahu. Iya. Masa 15 menit? Masa 15 menit lu try harder tuh. Iya. We're trying. Masa 15 menit? Cewek tuh pikiran singkat, nggak kayak cowok. Gue mengakui itulah. Iya. Cewek tuh pikiran jauh lebih cepet truknya daripada cowok. Kita balik ya. Kita balik ya. Enggak, menurut gue nggak kayak gitu kalau cewek. Santai, gue baru makan tempura. Menurut gue agak pedes sih. Itu dipotong tadi bagus tuh, lagi peaknya kepotong, wah penasaran. Enggak, tapi menurut gue ya, maksudnya kenapa cewek itu kalau misalnya lagi di mobil nih, lo habis berantem misalnya gitu. Iya. Terus kayak, ya lo mobilnya kijang kota kali, jadi berantem mulu, nggak ada AC. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi sih. So kayak, lo harusnya lebih manjain gue dong. Dan gue percaya deh, cowok tuh punya sifat manja melebihi dari perempuan, tahu? Itu tahu. Iya, tahu. Perempuan nggak menyadari itu ketika lagi ada di nggak satu peka, permasalahan. kadang-kadang. Nggak peka ketika lagi di permasalahan yang sedip itu. Nah, Udah gue udah pakai baby Mereka oil. cuma peka. Udah. Wan. Kan gue kayak Gue udah pakai baby oil aja. gue kayak udah penampilan sempurna buat manja. Ngapain lu pakai baby oil, lu bayi? Nggak, tapi gini. Iya kan. Tapi lembut ya? Lembut dong. Perempuan tuh ya, kalau misalnya lagi ada di masalah kayak perempuan itu pekaannya cukup tinggi sebenarnya. Bener ya? Kita sepakat ya? Dia bisa di FBI nomor 1 dan bla bla bla. FBI. Tapi cewek itu CIA. Oh, lebih. Tapi at the moment kalau kita bicara soal masalah yang tadi, Kenapa bisa begitu di masalah yang dia pengen cari tahu dia sangat mati. FBI, tapi di masalah yang cowoknya ngambek dia jadi Kenapa bisa jadi dua insan yang berbeda dalam satu tubuh manusia? Kondisi nunggu FBI apa CIA gitu. Iya. Gini, dia FBI ketika dia merasa ada yang salah doang. Benar. Perempuan FBI ketika dia merasa kayak ada sesuatu yang salah nih, kayaknya gue mesti nyari tahu dapat informasi ini langsung. Oke. Tapi ketika cowoknya ngambek, ketemu di satu masalah yang memang ada laki-lakinya marah bla bla segala macem, di pikiran perempuan itu cuma dua. Satu, gue pengen bantah tapi nanti dia gimana ya. Satu. Kedua kayak lu tetap salah tapi gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. That's enough. terus akhirnya ujungnya apa? Ujungnya lu cuma ngelihat kita diem, kita nggak nanggepin lu, kita cuek dan bla bla bla. Enggak, di otak kita nih kita lagi berantem sama diri sendiri. Kalau lo mau tahu. Gue juga takut mulainya. Sama-sama takut. Nah, sekarang kita balik momennya, sekarang cewek FBI, cowok Satpol PP. Iya, nggak akan ketemu. Nggak, sekarang kita balik momennya. Ketika cewek yang ngambek, lo berharap apa? Kan kalau cewek yang ngambek kita otomatis yang udah iya, dong. Iya. Kita kan kayak langsung. Kan ya, di gua tau nih. Fix. 2 hari. Cewek. Kamu masih bete. Iya, yang masih bete. Nih aku transfer nih 2,5 juta. Nah, udah. Damai itu biasanya. 4 juta sekarang. Inflasi. Gue kasih tahu ya Wan, Kaisar dan Bocep Ahmad. Cewek kalau ngambek ini ngaco nih orang nih. Emang gitu. Iya. Kalau ngambek kalau marah dalam nih. beberapa masalah kan uang bisa diandalkan. Iya kan, iya benar. Ya mungkin masalah lu, masalah kita mungkin dia juga bisa kalau 6 juta berarti lah. Enggak. 6 juta, Fir. 6M. Halo. Susah. Nyari cepet tuh kemarin susah. Ada tuh nanyain. By the way kemarin nanyain Firda. Bocep Ahmad. Soraya. Yang punya 6M. Iya, 6M. Gas, udah beres itu masalah. Enggak punya duit sendiri. Enggak ada tuh. Kamu demanding. Kamu demanding. Enggak ada. Di Ferrari enggak ada yang demanding. Enggak ada. Pokoknya gas aja. Iya. Kamu ke bengkel temen aku hari ini pakai polo shirt. Ya. Support aku ya. Enggak mau, enggak peduli. Ini 6M enggak peduli. Enggak peduli. Iya, 6M mah bro tuh bebas. Iya enggak peduli kan duit dia bukan duit gue. Kan buat duit lu ntar dikasih. kok duit mah duit. Bener. Dibagi ke lu. Dibagi kenapa nggak mau? Berdua lah. Kalau cuma buat tujuannya kayak gitu enggak. Itu gimana? Iya tujuannya gimana? Lu bisa usaha, lu bikin kenalan dan bla bla bla, nggak mau. Lah kenalan emang nggak boleh? Nggak boleh, kenalan aja, nggak usah pakai duit lah.
Iya lah. Sih, kalau gue punya tidak semua harga, tidak semua harta hal bisa dibeli dengan kecuali nominal. 6M. Enggak. Ya udah deh, udah. Gue kalau ada cewek yang 6M mah, ntar dulu deh ya. Nih, gue kasih tau ya. Cewek kalau lagi ngambek, kita balik ke topik yang tadi ya. Cewek kalau lagi ngambek tuh selus-selus bla bla, nggak lama dia akan nurut. Cowok enggak. Belum tentu nggak lama langsung nurut. Iya, ngurutnya sebelah mana? Gue boleh. Baby yang kecil yang gede. Dia si Bocum. Dia Bocum. Gue cuma ngikutin dia doang. Ngomporin doang. Abis itu gue direvisi. Iya, makanya. Bisa ganti kemarin ada Daniel bagus lagi. Malam gue udah ke Bandung. Kita pakai Daniel aja kali ya? Jangan gitu dong. Jangan dong. Bocum aja. Coba. Nggak, gue terus. Cewek nih ya. Kalau misalnya lagi marah dan bla bla bla, lu ulur-ulur, lu baik-baikin segala macam. Gak lama dia bakal luluh. Laki-laki gitu. Enggak, karena pakai egosentris. Kalau perempuan pakainya hurt. Jadi masih akan tetap kena tuh. Mau lu kayak 15 menit kayak sayang, mohon maaf. Cewek tuh iya. Walaupun masih ada ngambek-ngambeknya dikit wajar lah. Cowok tuh diem 1000 bahasa. So cool. Seberapa lamanya dia. Tapi diwajarkan buat gua. Karena balik lagi kita bicara pride dan kita bicara soal sensitivitas. Itu dua hal yang berbeda. Sangat dimengerti ketika perempuan baru 15 menit kita iya-iyain kayak kita baik-baikin bla-bla lulu. Wajar pakainya hurt. Kalau laki-laki kan enggak. Laki-laki mau 15 menit atau 30 menit kalau emang ego lu belum turun enggak bakal kena. Iya. Kata gua mah. Cuman kalau misalkan lu terus mencoba lama-lama ego kita turun nggak sih? Itu. Begonya perempuan pasarnya cepet. Kadang gue gak tahu lu relate apa enggak. Ini cewek udah baik-baikin, udah mau turun nih. Tiba-tiba pas dikit lagi turun, baik-baikin lagi. Tiba-tiba ini dia bete lagi. Kenapa sih lu nggak ikhlas ngebaik-baikin gua? Enggak, kita bukan nggak ikhlas. Cuma laki-laki nih ya. Itu baru 5 menit baik-baikin ya. Kenapa nyari masalah baru? Kan itu udah beres. Enggak, kita nggak nyari masalah baru. Kita cuma pengen kayak, gue udah baik-baikin anjir tuh masih tinggi aja. Emang kerja kamu bikin pacar? Lu ngapain? Karena perempuan. Ya kan lu masih tinggi, perempuan secepat itu Uwan untuk bisa lulu, laki-laki enggak. Belum tentu Firda. Kayak kenapa sih? Rata-rata jawab di kolom komen ya, halo Habesti ya. Ini dua laki-laki ini kenapa sih batu banget? Iya, memang. Enggak, tapi gue sepakat lah. Tapi gue menyadari ya ketika gue banyak berpodcast sama Bocum, gue banyak dapat insight soal laki-laki seperti apa. Dan gue pun berterima kasih banget sama Bocum untuk bisa memberitahukan versi laki-laki seperti apa dengan konten Halo Hati. Relate kan sama kan laki-laki semua rata-rata standar pikiran gitu. Sangat-sangat diwajarkan jikalau laki-lakinya itu punya ego dan pride yang berbeda-beda. Ada yang tinggi banget, ada yang perlu kita kayak benar tarik, sabar dan bla bla bla. Iya. Nah kayaknya itu deh jawabannya, tarik dan sabar. Iya harus sabar. Ya kayak jawaban semua hal sabar kan? Bener. Sabar. Tadi lu sendiri ngomong ditarik dan sabar. Bener. Basahin tarik. Yang kecil. Iya. Si Bocah. Nggak bisa. Tahu nih dia. Tamu yang ini dong, yang bener dong. Iya, lu tuh undang gua. Kenapa nggak ngundang Krisyanto? Tapi bener karena ada api, jadi kita ngobrolnya juga lebih santai. Iya. Tapi ini gara-gara api ya. Ini harusnya baper nih, tapi nggak gara-gara api. Iya. Gokil. Tapi gini ya, memang ini kan cukup pembicaraan yang deep menurut gue. Iya. Karena susah sekali untuk kita bisa temuin pembahasan-pembahasan seperti ini di tongkrongan, sama pasangan. Ini kalau baru kena berantem. Ya, bisa. Lu kok nyenggol sensitif gue sih? Kuat-kuatan kan, kuat-kuatan kayak gue begini. Padahal enggak. Ini adalah hal yang perlu dibicarakan sama dimanapun kok, gue percaya itu. Tapi kadang gengsi tau untuk bicarain hal kayak gini. Karena ada beberapa temen yang kayak, apaan sih ngapain sih lu norak banget. Iya. Norak banget sih, lemah banget sih gitu. Makanya kan gini, perempuan itu kan nggak bisa paham apa yang di otaknya laki-laki, apa yang laki-laki pikirkan. Jadi kayak perempuan kalau udah usaha, perempuan itu pakainya hard ya. Jadi kok kita udah usaha sedikit terus tiba-tiba nggak dibales gitu ya, nggak dapat feedback yang positif walaupun 0,01%, kita tuh capek. Emang jahat kalau laki-laki pikirkan kayak, ya masa lu kayak gitu doang capek. Iya. Yang perempuan pikirkan ketika lo mikir kayak gitu adalah kayak, ya lo laki-laki lo lebih ngerti dong. Semuanya main egosentris nih. Iya. Perempuan kalau udah kena logika nih lebih parah daripada laki-laki. Kenapa? Laki-laki lebih bisa realistik, perempuan nggak pakai realistik karena dominannya daripada hard. Gue udah nyoba.
gue udah pakai hertz gue nih, gue udah nyoba sama lu. 0,01% menurut lu, menurut gue 35% sampai 100%. Baru 35. 35 sampai 100%. Itu sebenarnya gini, kalau kayak gitu gue pikir dari lu ya, dari obrolan lo yang gue tangkap, perempuan tuh hitung-hitungan ya? Iya, kayak akuntan. Menurut lo? Enggak dari obrolan lo ya, karena lo mengkalkulasi semuanya lo kayak gue udah segini, gue udah ngasih ini, tapi gini nanti ke logika, bener nggak? Kayak lu ngasih Jordan lu baliknya apa? Easy. Iya. Enggak, gini. Perempuan itu tidak mengkalkulasikan apapun. Sebetulnya ya. Tapi ketika feedback lo tidak menghargai apa yang tidak gue lihat dari lo, maka kami memakai sini. Ketika kami memberikan sesuatu hal, kami tuh nggak mikirin. Contoh ya, lo kerja, gue beliin makan, gue masakin, gue kenalin sama keluarga gue berusaha lo jadi misalkan baik-baik, bla bla bla, pakein lotion, facialin lo, bla bla bla. Brazilian, semua deh yang lo pikirkan baik gitu ya. Itu gue kasih. Iya. Tanpa adanya kalkulasi dan tanpa adanya gue minta feedback, itu perempuan. Tapi once lu balikin ke kita berbeda, sedikit aja, lu nggak ngasih kita kayak seakan-akan kita dihargain, kita pakainya sini, dan itu lebih parah daripada otaknya laki-laki. Nah, sedangkan pengalaman sih gue itu. Laki-laki nih, once gue ngasih antar jemput lo, gue ketika keluar sama lo gue yang bayarin, lo mau apa gue beliin dan bla bla segala macem. Ketika kita cuma nggak ngehargain lo, kecil menurut kita tapi gede menurut lo, semuanya diungkit. Iya. Gue pernah ngerasain sih itu. Otaknya lah, itu normalisasinya lah. Kayak jawabannya kayak cowok jangan dijadiin keenakan gitu loh. Kayak lu harus tahu batasnya gitu. Kayak kalau misalnya lu terlalu nge-treat dia yang sangat baik dan jadi cowoknya jadi males, jadi apa. Sebenarnya gini, kadang lo nge-treat cowok itu lo lihat juga. Cowok ini ketika di-treat kayak gini apakah dia akan lebih baik? Ada tuh orang kayak cewek nih nge-treat cowoknya baik banget, tapi bikin dia jadi males, bikin dia jadi apa-apa sampai kehidupan dia tuh bergantung sama ceweknya gitu-gitu. Itu kan jadi buruk juga kan. Makanya harus ada, sebenarnya bukan berlebihan ya. Basah. Bukan berlebihan ya, cuman lo juga harus ngelihat. Karena pada dasarnya lo mau laki-laki lo baik kan? Iya kan? Mau laki-laki lo baik. Jadi gue kasih semuanya tapi lo baik. Jadi ketika gue udah kasih semuanya nih, ternyata lo tidak baik, ya gue akan tarik gitu loh. Lo kan tarik semua. Itu kan gini, pola pikir perempuan itu kan jangka panjang. Percayalah. Perempuan itu bisa lebih tua 5 tahun. Psikologinya 5 tahun daripada umurnya dia, sedangkan laki-laki tidak. Enggak semuanya, banyak yang kanak-kanak. Rata-rata. Ini kan cowok kanak-kanakan. Ini secara psikologi, secara psikologi ya. Gue bicara secara psikologi, perempuan bisa lebih tiba-tiba lengkap 5 tahun daripada umur aslinya dia dibandingkan laki-laki. Laki-laki stabil. Iya benar. Lo kalau mau ngetes cowok dewasa apa enggak, ajak ke waterboom yang ember bucket yang itu, kalau dia masih gue lagi dewasa. Gue juga. Seru banget soalnya. Perempuan ya, ketika lo di waterboom kayak gitu, kita bisa kayak wah, demi laki-laki kita bahagia. Iya benar. Kadang tuh jangan pernah memaksa laki-laki untuk jadi dewasa gitu loh. Ketika dia pengen main Tamiya. Tadi lu udah bilang ketika gue lagi terus lu bisa pura-pura kan, lu bilang kan, ya kan? Jangan pernah meminta laki-laki lu buat jadi dewasa. Ya, laki-laki jadi kanak-kanakan itu bukan berarti dia nggak bertanggung jawab gitu loh. Bukan berarti dia tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Memang adanya begitu gitu loh. Lihat deh, banyak presiden-presiden di dunia gitu yang Jokowi aja masih ngerakit motor. Biarin aja, masih ngerakit motor rakitan dibawa sama dia. Pakai ban cacing gitu ya? Iya, pakai stang yang begini. Ya biarin aja gitu, karena pada dasarnya itu laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang punya sifat kekanak-kanakan. Nah, itu gokil sih. Iya kan? Kenapa? Jangan pernah meminta laki-laki kalian untuk jadi dewasa. Bangsa ini hancur karena dipimpin orang kata-katanya dewasa. Benar. Sujiwo Tejo, bukan gua. Iya. Nah, terus ini, Dir, ketika lu bisa mengeluarkan sisi anak kecil, sisi bodohnya di depan lo, wah itu udah. Dia nggak apa-apa adanya depan lo. Keep bro, apalagi punya 6M. Jangan pernah menuntut laki-lakimu untuk menjadi seperti apa yang kamu inginkan. Pada dasarnya perempuan itu memang punya pola pikirnya sendiri yang jauh lebih panjang. Salahnya perempuan, apa yang dia pikirkan itu harus terlaksana, padahal tidak harus. Kan itu poinnya.
kita mesti mengetahui bahwa laki-laki kita tidak harus kita tuntut, tapi kita harus tuntun. Itu kenapa gue bicara di episode sebelumnya, perempuan itu tugasnya adalah menuntun bukan menuntut. Betul. Itu satu. Cuma yang terkadang dilupakan dari masing-masing pihak adalah positioningnya. Satu positioning laki-laki, ya gue adalah kepalanya, gue adalah imam, gue adalah yang bakal memimpin lo segala macam. Tapi apakah benar lo sudah menjadi pemimpin yang baik? Belum tentu. Begitupun perempuan. Perempuan memikirkan kayak, oke, gue adalah makmum, gue adalah pendamping lo, gue adalah bla-bla, gue cuma bisa ngasih tahu lo bla-bla segala macam. Cuma ingat lagi, tidak harus tuntut. Yang terbaik adalah apa? Diskusilah berdua. Apa yang ingin kalian sampaikan? Apa yang laki-laki ingin kalian sebagai pasangannya, sebagai pendampingnya melakukan yang terbaik? Itulah yang didiskusikan. Apakah yang perempuan itu atau pendamping lo itu inginkan sudahkah sesuai dengan yang laki-laki ingin tujukan? Itu kan berbeda. Impian dengan tujuan itu berbeda menurut gue. Jadi buat gue saat ini ya, dari perdebatan kita antara laki-laki dan perempuan nih ya, nggak akan sampai selesai sampai hari kiamat ini. Bener. Satu, karena gini, kenapa kita nggak pernah ketemu? Karena kita tidak sama-sama mengetahui apa sih sebenarnya visi misi dari kita berdua. Toleransinya sejauh mana, komunikasinya sudah sedalam apa, diskusinya sudah sejauh mana. Kita nggak pernah ketemu di situ. Makanya gue pernah bilang hubungan itu harus sejajar sayang. Hubungan itu harus sama-sama begini. Ada yang berbeda sedikit boleh, tapi nggak jauh. Dan jangan menuntut orang yang di bawah lu untuk mencapai dengan pola pikir orang yang sudah di atas lu jauh. Betul. Kamu yang harus turun, gapai kita untuk di atas. Oke. That's it, bener. Thank you Firda. Wan, thank you. Thank you banget udah datang Ngeplak-ngeplak ke ya. Halo Hati. Ya kan ada back sound. Iya benar. Thank you, Tapi Wan. gimana lo udah datang ke Halo Hati, lo puas gak sih? Seru. Cerita sama kita, debat opini sama kita. Ini kan opini-opini aja, bukan Iya, berarti cerita lo iya. kan. Terima kasih Wan, terima kasih juga Firda, terima kasih semua tim yang sudah hadir di sini. Ada pacar aku Soraya Nurida, terbaik memang. Oh, di spill, bro. Di spill. Wih, mantap. Di spill dong, Siap. di spill Bener, dong. mantap. Emang Terima kasih Soraya. godaan DM di hari gini, wah kacau. Tapi gue terima kasih banyak untuk Api yang sudah sudah nge-support kita, sudah nge-sponsorin kita. Api terbaik. Aku boleh ambil ini ya? Boleh dong. Terima kasih orang tua untuk Anggur yang sudah mensponsori kita untuk bisa ngobrol. Oh ya guys, buat kalian yang lagi galau, cukup satu Amer Gold yang kecil, nikmati sendiri. Oh, sekarang ada yang kecil ya? Iya, ada yang kecil. Nah, itu buat sendiri itu mantap sih. Oke, cocok. Pas banget Gokil. buat lo Gokil. overthinking. Mantap. Oke guys, kalian jangan lupa nanti komen sebaik-banyaknya di video ini, terus subscribe juga YouTube-nya Bloom Media. Jangan lupa follow Instagram Bloom Media dan Instagram Halo Hati. Kalau kalian suka sama konten kita, boleh komen-komen. Kalau kalian mau cerita juga, mau diundang ke sini, boleh DM di Halo Hati Bloom Media, boleh DM ke Instagram Firda, Instagram gua. Kalau misalkan mau kita ngobrol lagi sama Wan Kaisar, boleh juga komen, undang lagi Wan Kaisar kalau obrolannya menarik ya. Kalau nggak menarik sih, ya skip aja gitu. Enggak deh guys. Gue kasih hashtagnya deh, Wan Kaisar comeback Halo Hati. Comeback, Edan. Mantap. Ya, tolong kalau emang kalian suka. Gue juga dan mau ngilang ini belum- dulu sih guys dari sosmed. Yo. Tolong kalau kalian mau Uwan balik lagi ke sini, Uwan Kaisar comeback Halo Hati. Halo Itu at hashtagnya. Bandung @1 Mantap. respect. Terima kasih Jangan semuanya. lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa follow Instagramnya Bloom Media, Instagramnya Halo Hati, Instagram gue dan Bocum, Instagram tadi. Uwan Kaisar. Yes. Dan juga jangan lupa juga untuk follow TikToknya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Cheers. Cheers.